Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Kita akan belajar tentang hikayat untuk kelas 10. Di sini kita akan mempelajari 3 hal terlebih dahulu, yaitu tentang definisi hikayat, ciri-ciri atau karakteristik hikayat, yang ketiga jenis-jenis dari hikayat. Kita masuk ke dalam definisi hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Yang pertama, istana sentris. Di sini berkisah kehidupan tentang istana. Kemudian bersifat anonim, yaitu tidak diketahui siapa pengarangnya. Kemudian bersifat statis atau tetap, tidak berubah. Bersifat komunal atau milik bersama atau masyarakat. Bersifat tradisional, yaitu meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Menggunakan bahasa klise, yaitu bahasa yang sering diulang-ulang. Kemudian bersifat didaktis, artinya mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan. Menceritakan kisah universal kehidupan. 9. Menceritakan kesaktian seorang tokoh. Dan terakhir, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Kita masuk ke dalam jenis-jenis hikayat. Ada 2 jenis hikayat. Yang pertama berdasarkan fase historis, yang kedua berdasarkan isinya. Kita masuk dulu ke bagian fase historis. Yang pertama, hikayat berunsur Hindu. Contohnya hikayat Pandawa V dan hikayat Sri Rama. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu Islam. Contohnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indira Putra. Dan yang ketiga, hikayat berunsur Islam, yaitu hikayat 1001 Malam dan hikayat Qamar al-Zaman. Kita masuk ke dalam jenis hikayat berdasarkan isi. Yang pertama ada jenis rekaan, yaitu contohnya hikayat Malim Dewa. Yang kedua jenis sejarahnya, contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, hikayat Raja-Raja Pasai. Dan yang ketiga yaitu jenis biografi, contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Kita masuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Yang pertama, nilai religiusitas. Nilai religiusitas ini adalah nilai-nilai keagamaan. Kemudian kita masuk ke dalam nilai moral, ada nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Dari keenam nilai-nilai ini selalu ada dan terkandung di dalam hikayat itu sendiri. Kita masuk ke dalam isi yang terkandung dalam hikayat. Isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita masuk ke dalam unsur intrinsik terlebih dahulu. Yang pertama ada tema, amanat, alur atau plot, latar atau setting, tokoh dan penokohan, dan sudut pandang. Ini adalah 6 unsur intrinsik yang ada di dalam hikayat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tema. Tema yang diangkat dari sebuah hikayat itu apa? Bisa kita lihat. Berbagai macam tema terdapat di dalam hikayat. Kemudian amanat yang terkandung dalam hikayat itu apa? Alur atau plot. Yang kita katakan alur ada 3. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian ada latar atau setting. Latar atau setting sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama latar tempat, waktu, dan suasana. Tokoh dan penokohan juga ada 3, yaitu ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sudut pandang atau point of view, ini ada sudut pandang dari pengarang. Kemudian kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik dalam hikayat. Yang pertama ada adat istiadat, religi atau agama, silsilah atau garis keturunan, dan latar belakang sosial budaya. Ini adalah isi yang terkandung di dalam hikayat. Kita masuk ke dalam perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen. Ada 2 hal, yaitu karakteristik kebahasaan dalam hikayat, karakteristik kebahasaan dalam hikayat, dan perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Kita lihat dari kebahasaan dalam hikayat ada 2,
yaitu pertama penggunaan majas, yang kedua penggunaan kata arkais. Yang pertama penggunaan majas ada 4, majas perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. Dalam penggunaan kata-kata arkais yaitu gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais atau berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, tua, seperti syahdan, hatta, al-kisah, dan sebermula. Ini adalah contoh katanya dan contoh kata-kata arkais. Kita bisa lihat di sini perbedaan antara hikayat dan cerpen dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Bisa kalian lihat dan baca seksama, silahkan dicatat, di pause videonya. Kalian catat satu persatu biar bisa ada perbedaannya. Kemudian dalam penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen, ada langkah-langkah penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen, dan ada penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Kita masuk dalam langkah-langkahnya dulu dalam menyusun hikayat ke bentuk cerpen. Yang pertama, meringkas atau membuat sinopsis. Yang kedua, mendaftarkan konflik-konflik antar tokoh. Yang ketiga, memilih konflik yang menarik atau mengesankan berdasarkan data yang sudah kalian rumuskan tadi. Yang keempat, mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi sebuah cerpen. Aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen yaitu keruntutan ceritanya, suara, lafal, dan intonasi. Yang terakhir ada gestur dan mimik jika disampaikan melalui lisan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.